Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang analisis data berkala. Ya, pada pekan yang lalu, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas pendahuluan dari analisis data berkala. Ini adalah suatu cara untuk menganalisis data berkala atau time series data ya. Jadi data yang memang dicatat fluktuasinya berdasarkan waktunya. Pekan lalu sudah kita katakan bahwa ada beberapa klasifikasi data berkala. Ya, yang pertama adalah gerakan tren jangka panjang. Tren ini bisa stabil meningkat, bisa juga stabil tetap, bisa juga stabil menurun. Ya, sehingga disebut dengan long term movement or secular trend. Ya. Lalu ada klasifikasi yang kedua, yaitu dalam gerakan meningkat atau dalam gerakan stabil atau dalam gerakan menurunnya, dia punya siklus. Ya. Maka disebut data yang berupa variasi siklis atau cyclical movement or variation. Jadi fluktuasi datanya itu dalam peningkatannya, dalam stabilnya, atau dalam penurunannya, dia punya siklus. Kemudian ada klasifikasi yang ketiga, yaitu dalam siklusnya tersebut, dia bersiklus lagi. Ya. Baik dia secara umum meningkat, atau secara umum dia stabil, atau secara umum dia menurun. Dan yang keempat, yaitu gerakan atau variasi yang tidak teratur, atau irregular or random movement. Nah ini dalam peningkatannya, atau dalam stabilnya, atau dalam turunnya, dia punya fluktuasi yang tidak teratur. Nah, dalam hal kita menganalisis data berkala atau time series data, ya, maka biasanya kita punya kecenderungan untuk melihat bagaimana trennya. Apakah trennya meningkat, atau trennya stabil, atau trennya menurun. Itulah yang seringkali kita cari dalam menganalisis data berkala. Nah, maka kita mengenal penentuan tren dari data berkala. Ada beberapa metode dalam menentukan tren ya sebagai berikut. Ada metode tangan bebas, ada metode rata-rata semi, ada metode rata-rata bergerak, dan ada metode kuadrat terkecil. Ya. Nah sebenarnya metode ke-1, kedua, dan keempat itulah yang dalam rangka mencari tren ya atau kecenderungan dari suatu sebaran data. Sedangkan yang ketiga ini itu adalah cara untuk menghaluskan data yang fluktuatif. Ya. Nah, kita akan langsung menggunakan contoh data time series atau data berkala. Nah, misalkan ya, kita punya 12 waktu data. Ya. Ini kita ambil yang sederhana saja ya, hanya 12 waktu data. Nanti dalam penyataannya waktu data itu bisa macam-macam ya. Bisa eh, dalam waktu detik, waktu menit, waktu jam, hari, bulan, ya, tahun dan seterusnya. Ya, bisa macam-macam. Ya, ini kita katakan saja waktu ke-1 sampai waktu ke-12. Ya, mungkin bulan ke-1 sampai bulan ke-12, mungkin tahun ke-1 sampai tahun ke-12, ya. Nah, sedangkan datanya ini, ya. Ini sebagai data sintetis saja ya, permisalan ya. Misalkan data waktu ke-1 0,5, data waktu kedua 1,1 dan seterusnya sampai data waktu ke-12 10,8 ya. Nah, ini contoh dari data berkala. Nah, kita ingin mencari trennya ya. Data ini sendiri kalau kita nyatakan dalam sebaran titik ya. Ini kita bisa blok ya, di dalam Excel kita blok ini. Nah, ini kita blok. Nah, kemudian kita bisa tampilkan sebaran titiknya ya. Nah, ini menggunakan
sebaran titik, yaitu scatter diagram yang ini. Nah, ya, maka inilah sebaran titik dari data kita, ya, sebaran titik dari data kita. Ini saya hilangkan saja judulnya, ya. Jadi ini kita delete saja. Nah, kemudian ini kita nyatakan sebagai datanya, ya. Kita lihat. Nah, kita seleksi data. Nah, ini, ya. Kita beri nama, ya. Edit. Kita beri nama, ini adalah datanya. Data. Oke. Oke. Nah, kemudian kita bisa tampilkan dia, ya. Jadi tampilkan legendanya, ya. Kita tampilkan legendanya. Nah, ini kita tampilkan. Nah, misalnya kita pilih nah, legenda yang ini, ya, misalnya, ya. Nah, tapi tadi ya tetap nih, karena kita hanya ingin yang sederhana saja, ya. Ini judul yang di atas ini kita hilangkan. Kemudian eh, sumbu X juga kita hilangkan, ya. Dan juga ini sumbu Y tadi, ya. Sekarang sumbu X ini kita hilangkan. Judulnya gitu. Jadi kita sekedar sederhana saja dulu tampilannya. Nah, ini adalah datanya. Jadi ini legenda datanya. Nah, nanti di sini saja deh boleh. Nah, perhatikan ya, jadi data kita itu inilah sebaran titiknya seperti ini, fluktuasi data. Nah, tadi dalam kita menganalisis suatu sebaran data, nah kita ingin mengetahui bagaimana trennya. Jadi bagaimana tren dari data tersebut. Beberapa cara dalam menentukan tren tadi sudah dikatakan. Ya, yang pertama itu adalah metode, di sini kita tulis saja metode tangan bebas. Metode tangan bebas itu sebenarnya adalah kita menarik dengan bebas sebaran titik ini untuk mencari garis trennya, ya. Jadi garis trennya. Jadi sebenarnya bisa macam-macam, ya. Bahkan setiap orang menarik garis jadi bisa macam-macam. Sehingga kita menarik itu antara orang yang satu dengan orang yang lain mungkin berbeda-beda. Nah, tapi kita bisa menyeragamkan, ya. Di antara cara untuk menyeragamkan metode tangan bebas adalah kita menarik garis titik pertama dihubungkan dengan titik terakhir. Itu metode tangan bebas yang paling mudah. Ya. Jadi kita menarik garis, ya, titik pertama dihubungkan dengan titik terakhir. Itu tidak lain adalah mencari garis berdasarkan dua titik. Ya. Mencari garis berdasarkan dua titik. Nah, sekarang coba, ya, kita akan kembali tampilkan materi dari garis, ya. Ini sebenarnya materi di semester 1 yang lalu, ya. Ini saya geser dikit dulu biar kelihatan ini, ya. Kalau di bawah saja. Nah, kita buka dulu materi garis. Nah, ini dia materi garis. Ya. Ini materi mata kuliah matematika di semester yang lalu. Ada cara mencari persamaan garis berdasarkan dua titik. Nah, yaitu yang ini, ya, yang B ini, ya. Jadi mencari persamaan garis berdasarkan dua titik. Ya. Persamaannya lihat, yaitu Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ya. Nah, tetapi kita juga ingin agar nanti, ya, langsung tersederhanakan menjadi bentuk garis, ya, yaitu seperti ini. Nah,
tadi persamaan mencari persamaan garis berdasarkan dua titik tadi ini ya, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ya. Nah, kita otak-atik ini ya, persamaan satu ini menjadi persamaan dua. Ya, sehingga lihat menjadi Y min Y1 sama dengan ya, Y2 Y min Y1-nya jadi ke atas nih ya. Jadi ini dibagi X2 min X1 dikali X min X1. Jadi persamaan satu menjadi persamaan dua. Kemudian dari persamaan dua, ya, ruas kiri ya kita nyatakan sebagai Y, sehingga ruas kanan menjadi plus Y1. Karena ruas kiri ditambah plus Y1, maka ini menjadi 0, sedangkan ruas kanan juga harus ditambah plus Y1. Sehingga menjadi persamaan 3. Ya. Kemudian, nah lihat, maka nanti ini ya Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dikali dalam kurung X min X1 ini diuraikan. Jadi nanti dikalikan X, lalu dikalikan dengan min X1. Ya. Maka jadi seperti ini. Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X, ini dikali X, dikurangi. Ya. Y2 min Y1 ya, dibagi X2 min X1 dikali X1. Ditambah Y1. Menjadi persamaan 4. Ya. Nah, ini sudah kelihatan nih. Ya. Kemudian kita akan memolakan menjadi bentuk umum Y sama dengan BX plus A. Ini adalah sebuah persamaan garis, ya, di mana A adalah konstantanya, B adalah koefisien dari X. Nah, lihat, dari persamaan 4 ini, kita bisa nyatakan menjadi BX plus A, yaitu B-nya adalah ini. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ini X-nya. Ya, jadi B-nya adalah ini. Ya, lalu ditambah A. Maka A-nya adalah keseluruhan ini. Jadi A-nya adalah Y1 min, ini kan B ya. Jadi Y1 min B dikali X1. Ini adalah A-nya. Nah, maka persamaan 6 ini nanti akan kita cari berapa B-nya, berapa A-nya. Nah, kita mengacu kepada ini. Ya. Nah, titik pertama, kita kembali ke sini, ke data kita, itu adalah titik 1 dan 0,5. Jadi kita menyatakan waktu ini sebagai data X. Dan datanya ini sebagai data Y. Ya. Nah, tapi kita hanya menghubungkan titik pertama dengan titik terakhir. Ya. Hanya menghubungkan titik pertama dengan titik terakhir. Nah, maka kita mencari nih, ya. Titik pertama ini ya, ada di kolom A baris ketiga. Jadi kita buat di sini ya. Ini titik ke-1 ya, X1 ya, sama dengan, jadi dia A3 ya, di kolom A3. Jadi ini sama dengan A3 ya. Kemudian Y1 ya, Y1 sama dengan, ini ada di titik ini ya, B3 ya, sama dengan B3 ya. Lalu kemudian titik X2 ya, X2, maaf, X2 ya. Ini adalah titik terakhir ya, yang ini. Jadi data X yang terakhir ada di A14 ya, sama dengan A14 ya. Kemudian titik terakhir kita nyatakan untuk Y, kita nyatakan sebagai Y2. Y2 sama dengan yang terakhir. Ini ada di B14 ya. Sama dengan B14. Oke, sudah. Nah, maka sekarang kita ingin mencari berapa nilai B
dan berapa nilai A. Ya. Dan berapa nilai A. Nah, perhatikan B sesuai rumus ini, yaitu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ya. Y2 min Y1 berarti ini. Ya. Jadi dia sama dengan, nah ini kita, karena pecahan kita pakai kurung ya, sama dengan, pakai kurung, Y2 min Y1 ada di H3 min H2. Ya. Jadi H3 ya, min H2. Ya. Tutup kurung, dibagi, ini ya, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. X2 min X1 ada di E3, ya. Ini buka kurung lagi, E3 ya, min E1. Maksudnya E2 ya. E3 min E2. Ya, ya. Tutup kurung. Nah, ini adalah B-nya. Ya. Kemudian A-nya sesuai rumus ini sama dengan Y1 min BX1. Ya. Jadi sama dengan Y1 ini ya. Berarti H2. H2 ya, min B tadi sudah kita hitung ada di E5 ya. E5 min B dikali X1 dikali X1 ini ada di E2. E2. Enter. Nah, maka sudah jadi nih. Ya. Jadi, Y-nya, yaitu persamaan garisnya sama dengan BX plus A. B-nya ini, A-nya ini. Nah, sekarang kita akan buat. Ya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Ya. Oke, ini kita geser sedikit. Nah, X-nya itu tetap ya, ini ya, 1 sampai dengan 12. Ya, 1 sampai dengan 12. Jadi 1, 2, ini sampai dengan 12. Ini ya, sampai dengan 12. Nah, sedangkan Y-nya sesuai persamaan ini. Y sama dengan BX plus A. B-nya ini, A-nya ini. Ya. Jadi sama dengan B-nya adalah E5, nanti E5 akan kita pakai terus ya. Tapi kita pakai dolar ya. Dolar, kemudian E, dolar, kemudian 5. Nah, BX dikali, nah X-nya ini, ya, yaitu D8. D8. BX, ya, plus A. Ditambah A-nya ini. Ini itu akan kita pakai juga terus, ya. Menjadi H5. Jadinya kita pakai dolar lagi. Dolar, H, dolar 5. Ya, nanti supaya tetap ke bawahnya. Enter. Nah, ini titik pertama. Jadi sesuai ini ya, 1 dengan 0,5 ini. Ya, kemudian tinggal kita copy ya. Kemudian paste di bawahnya. Paste. Nah, lihat ya. Jadi sesuai nih. Titik pertama 1 dengan 0,5, titik terakhir 12 dengan 10,8 yang ini. Nah, inilah garis dari metode tangan bebas menghubungkan titik pertama dengan titik terakhir. Nah, maka kalau kita nyatakan di dalam grafik ini, ya, ini bisa kita tambahkan di sini titiknya. Nah, kita klik, ya, kemudian kita klik kanan, lalu pilih data atau seleksi data. Nah, sekarang kita tambahkan add. Ini adalah metode tangan bebas ya. Tangan bebas. Nah, nilai X-nya yang ini.
Kemudian nilai Y-nya yang ini. Ya. Nah, lihat, oke. Ini metode tangan bebas. Dia menghubungkan titik pertama dengan titik terakhir. Garisnya yang ini. Nah, bagaimana persamaannya? Ya. Nah, sambil kita mengecek benar atau salahnya persamaan kita. Ya, jadi Excel juga punya fasilitas ya dalam mencari eh, garis tren. Ya, ini tinggal kita klik, ya, lalu klik kanan, ya. Nah, kemudian tambahkan garis tren. Nah, lalu tambahkan persamaannya. Nah, nah ini dia ya. Jadi ini metode tangan bebas. Ini saya hapus yang ini saya hapus. Nah, persamaan ini saya geser nih. Nah, ini metode tangan bebas. Lihat Y sama dengan 0,9364 yang ini ya. X ini B-nya ya. Kemudian min A-nya min 0,436 yang ini. Jadi sudah sesuai itu ya, persis sama. Jadi metode tangan bebas ya. Ini boleh supaya garisnya berupa garis ya. Kita format garis trennya. Nah, ini kita buat berupa garis. Nah, yang solid ya. Tipis aja. Nah, tipis ya boleh warnanya tetap merah ya. Nah, jadi ini garis yang pertama metode tangan bebas ya. Nah, berikutnya tadi ya, ada metode rata-rata semi ya. Metode rata-rata semi. Metode rata-rata semi yaitu kita punya 12 data nih ya. Nanti datanya dibagi menjadi dua kelompok. Karena 12 data dibagi dua kelompok, maka menjadi 6 data sebagai kelompok pertama dan 6 data kedua sebagai data kelompok kedua. Nanti dirata-ratakan. Ya, jadi ini metode yang kedua adalah rata rata semi. Ya. Nah, maka X1 ini adalah 6 data X yang pertama dirata-ratakan. Jadi sama dengan ya average, rata-rata ya. Average dari ini 6 data X yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dirata-ratakan. Enter. Nah, lihat. Oh, maaf, ini salah. Ini harusnya tadi yang ini X1 dulu ya. X1 sama dengan. Nah, ini. Jadi X1 tadi 6 data X yang pertama dirata-ratakan. Average. Ya, average. Yang ini. Nah, enter. Ya. Nah, kemudian Y1 berarti 6 data Y yang pertama dirata-ratakan. Ya. Ini Y1. Ya. Sama dengan, ini juga sama, average. Average, ini 6 data Y pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dirata-ratakan. Enter. Ya. Kemudian 6 data X yang kedua, jadi ini kan 6 data pertama, maka ini 6 data kedua, mulai data ke-7 sampai data ke-12. Ya. Sama juga, ini menjadi X2. X2 sama dengan, ini kembali dirata-ratakan. Average. Average. Ini yang 6 data X yang kedua, 7 sampai 12. Ya. Enter. Nah, kemudian Y2 ini adalah 6 data Y yang kedua dirata-ratakan. Ya. Average. Nah, ini dirata-ratakan. Nah, enter.
Nah, maka kita sudah punya X1Y1 dan X2Y2 dari metode rata-rata semi. Nanti cara mencari garisnya sama berdasarkan dua titik, ya, mirip dengan cara pertama tadi ya. Cuma sekarang kan dengan dirata-ratakan, maka disebut rata-rata semi. Pak, bagaimana kalau datanya itu ganjil? Ini kan 12 ya, pas. Bisa dibagi dua, 6 dan 6. Kalau datanya ganjil, misalnya datanya ada 13. Maka kalau 13 data, 6 data pertama itu sebagai kelompok pertama, ya. 6 data kedua sebagai kelompok kedua. 6 data keduanya adalah dari yang terakhir. Sehingga nanti kalau kita punya data 13, nanti data ke-1 sampai data ke-6 sebagai kelompok pertama. Nah, data ke-7 didiamkan, jangan dipakai. Nanti data ke-8 sampai ke data ke-13 itu menjadi 6 data kedua. Itu kalau datanya 13. Kalau datanya 15, maka 7 data pertama dan 7 data terakhir. Data ke-8 tidak dipakai. Dan seterusnya. Itu kalau banyaknya data ganjil. Ya. Tapi kalau kita kebetulan banyaknya data adalah genap. Sehingga di sini karena 12, tepat. Ya, 6 data pertama dan 6 data terakhir. Nah, lalu kembali. Nah, kita buat ini menjadi B. Ya. Ini B sama dengan, kemudian yang ini A sama dengan. Nah, kita kembali pakai rumus tadi ya, mencari persamaan garis berdasarkan dua titik yang ini. Ya. Sehingga menjadi, ini semua bisa kita copy dari sini juga bisa ya. Ini kita copy dari sini juga bisa, nih tinggal kita copy. Ya. Ctrl C, nah maka tinggal paste di sini. Ctrl V. Nah, lihat, ini kan jadinya N3 yang ini ya. Ya, min N2 dibagi K3 min K2. Sedangkan A-nya juga sama. Tinggal kita copy dari sini. Lalu paste di sini. Jadi Ctrl C, Ctrl V ya. Ctrl C itu mengcopy, Ctrl V mempaste ya. Ctrl V. Nah, lihat ini jadinya rumusnya ini Y1 min BX1. Jadi satunya tadi ada di N2 min B-nya ini ya, dikali 5 dikali X1-nya ada di K2. Ya. Nah, sudah jadi ini adalah B dan A-nya ya. Nah, kembali kita cari nih. Ini terpaksa saya perbesar dulu ya. Nah, saya perbesar dulu, sedangkan ini kita geser dulu. Ini langsung aja, oh sebentar. Ini digesernya, langsung aja di pinggir sini ya, biar kelihatan semua nanti. Ya. Ini rata-rata semi. Nah, maka kita buat lagi di sini. Ini X-nya, ya, kemudian ini Y-nya. Ya. Nah, kembali, ini data pertama, ya, sampai data ke-12. Ya. Sampai data ke-12. Nah, sedangkan Y-nya sesuai persamaan ini, BX plus A. Ya. Jadi sama dengan B-nya ada di K5. Kembali pakai dolar, dolar, K, ya, dolar 5, K5, BX plus A. B dikali X-nya yang ini. Ada di J8. J8, BX. Ya. Ditambah plus A. A-nya ada di N5. Maka dolar N, dolar 5. Ya. Enter. Nah, ini Y-nya. Ya. Nah, tinggal kita copy lagi, Ctrl C, kemudian paste di sini, Ctrl V. Nah, jadi di sini ya, ini adalah K5 dikali J8 ditambah N5. Ya. Nanti yang bergerak adalah J9, J10, dan seterusnya. Ya, sedangkan K dan N-nya tetap. Ya. Nah, jadi seperti ini dia, metode rata-rata semi. Nah, bagaimana kita buat garisnya di sini? Ya. Nah, tinggal kita buat garisnya di sini. Metode rata-rata semi. Kembali kita klik satu titik. Ya. Kemudian klik kanan.
lalu seleksi data, pilih data. Nah, kita tambahkan lagi nih, tambahkan ya. Ini adalah rata-rata semi ya. Rata semi kita sebut aja begitu ya, rata-rata semi. Nilai X-nya yang ini. Nilai Y-nya yang ini. Ya, sudah. Oke. Oke. Nah, lihat ya, yang ini, yang hijau. Ya. Lihat dia lebih mewakili posisi titik yang biru kan? Ya. Jadi dia lebih lebih mewakili sebaran titiknya sebenarnya. Ya, lebih mewakili sebaran titiknya. Nah, makanya kalau kita klik ya, kembali kayak tadi ya, kita klik kanan, kemudian tambahkan garis trend ya. Kemudian tampilkan persamaannya ya. Nah, lalu ini kita buat menjadi garis solid ya. Ini garisnya solid. Nah, kita tipiskan. Nah, nah ini garis yang kedua nih. Jadi ini kita hapus dulu ini, yang ini delete. Ini dia rata-rata sini. Ini kita rapikan supaya bersesuaian. Nah, lihat 0,7278. Ini ya, B-nya. Min 0,814 ini ya, dibulatkan. Ya, kita sudah dua cara mencari garis tren. Yang pertama metode tangan bebas, ya, yang dimana supaya seragam hubungan titik pertama dengan titik terakhir. Ya. Yang kedua adalah metode rata-rata semi. Ya. Ini metode rata-rata semi kelihatan dia lebih mewakili sebaran titik ya, karena sebaran titiknya kan lebih ke bawah nih ya, yang biru-biru ini. Jadi sebenarnya lebih tepat metode rata-rata semi. Ya. Nah, lalu ada metode yang ketiga. Ini saya tampilkan lagi. Nah, kita langsung lompat ke yang keempat ya, karena kita mencari garis tren ya. Sedangkan yang ketiga ini adalah mencari eh, fluktuasi data yang dihaluskan kalau yang ketiga. Yang keempat ini yang mencari garis tren kembali. Metode kuadrat terkecil atau metode least square. Ya, metode least square. Nah, untuk metode least square itu ada persamaan khusus. Jadi sebenarnya persamaannya nanti akan dibahas di semester berikutnya di mata kuliah statistika 2 ya. Tapi akan kita pakai rumusnya sekarang. Nah, jadi kita coba buka lagi rumusnya ya. Tapi kita tampilkan dulu, kita buat dulu datanya nih ya. Jadi ini metode kuadrat terkecil ya. Kuadrat terkecil atau sebenarnya least square ya. Terkecil. Metode kuadrat terkecil. Nah, kita mulai dari mulai nomor datanya dulu ya. Nomor data. Jadi nanti kita ada tambahan nomor data. Nah, nomor datanya adalah nomor 1 ya, 2 sampai 12. Ini nomor datanya. Sampai 12. Sedangkan data X dan Y-nya, X dan Y-nya ini mengacu ke sini. Ya. Jadi mengacu ke sini. Jadi data X-nya ada di kolom A baris ketiga, jadi sama dengan A3. Ya. Nah, ini tinggal kita copy, ya, paste di bawahnya. Kemudian data Y-nya ini ya, B3 sama dengan B3. Enter. Ini kita copy, kemudian paste di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ya kita akan lihat rumusnya ya. Nanti kita buka persamaan metode kuadrat terkecil atau least square ya.
Nah, sekarang kita buat dulu juga data untuk metode yang ketiga ini ya. Jadi kan ini kita pakai dulu pada terkecil ya. Nanti rata-rata bergerak jadi kita pakai juga. Ya. Datanya kita buat dulu di sini. Ini berarti agak digeser lagi nih. Ini berarti agak digeser. Ya, ini adalah rata-rata bergerak ya. Rata rata bergerak. Ini kembali ya. Ini sekarang langsung ya, kita nggak perlu nomor. Kalau tadi kalau di kuadrat kecil kita perlu nomor. Di sini langsung X dan Y saja ya. X, kemudian Y. Aksinya ini ya, sama dengan A3. X-nya nih ya. A3. Ya. Enter. Ini tinggal kita copy sampai 12. Ya. Kemudian Y-nya juga kita copy. Itu data B3. Ya. B3, enter. Kita copy, paste di bawahnya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang metode kuadrat terkecil. Nah, kita mengacu ke sini. Ya. Kita buka dulu modul A. Nanti akan saya kirimkan juga ya ke online learning UHAMKA. Ya. Modul A itu ada di ini ya, belajar statistika. Modul A, nah ini dia. Nah, ini modul A. Nah, metode kuadrat terkecil itu tidak lain adalah metode regresi linier sederhana, ya. Karena regresi linier sederhana ini juga menggunakan metode least square, ya, atau metode kuadrat terkecil. Ya, jadi menggunakan metode least square. Nah, rumus B-nya ini, ya. Jadi rumus B dan A-nya yang ini, B dan A. Mencarinya persamaan, ini persamaan garisnya ya. Y sama dengan A plus BX. Atau tadi BX plus A, ya, sama aja dibolak-balik ya. Jadi mencari B-nya ini, mencari A-nya ini. Ya. Ini biar kelihatan saya perbesar. Nah, sekarang kembali ke tadi. Ini kita perkecil dulu sementara. Atau digeser saja ya, sebentar. Ini biar kelihatan. Nah, ini digeser. Ya, ini ya. Nah, lihat untuk mencari B, nanti kita butuh jumlah XY, jumlah X, jumlah Y, ya, jumlah X kuadrat, dan jumlah X dikuadratkan. Lihat ini penulisannya ada I-nya nih ya. Kenapa ada I-nya? Karena dia menjumlahkan ya, dari mulai data pertama, I pertama sampai dengan I ke-12. Maka nanti di sini I pertama sampai N-nya nanti jadi 12. Ya, XI. Artinya ini jumlah dari X ya. I pertama sampai dengan I12. Nanti Y juga begitu. Y pertama sampai Y12 dijumlahkan. XY juga begitu. Ya. Nah sekarang kita buat dulu, berarti yang
Yang penting ini adalah jumlah X sudah, nanti jumlah Y sudah, ya. Lalu jumlah X kuadrat. Ya. Ini berarti X pangkat 2, X kuadrat. Dan ini adalah X dikalikan Y, XY. Ya. X kuadrat berarti data X dikuadratkan. Jadi sama dengan data X ada di sini nih. Ya, kolom Q, ya, baris ketiga. Jadi Q3 ya, pangkat 2. Q kuadrat. Enter, nantinya tinggal kita copy ya. Ctrl C, paste di bawahnya. Ctrl V. Nah, ini dia X kuadrat. Ya. Kemudian XY. Berarti data X dan Y dikalikan. Ya. Jadi ini sama dengan Q3 dikali R3. Ya. Sama dengan Q3 ya, dikali R3. Enter. Nah, kemudian kita copy, paste di bawahnya. Nah, XY sudah. Ya. Lalu apa lagi? Nah, kita cari di sini, setelah ini udah semua, kita cari banyaknya data di sini. Count, ya, untuk nanti mengisi data N. Banyaknya data. Ya. Banyaknya data, count. Ya, dari mulai data pertama sampai data ke-12. Ya. Enter. Nah, sudah. Nah, sedangkan yang lainnya ini adalah jumlahnya. Ya. Summary, atau di dalam misalnya menjadi sum. Ya. Summary, ini jumlahnya. Data pertama sampai data ke-12. Enter. Nah, yang lainnya tinggal kita copy nih. Ya. Jadi tinggal kita copy, Ctrl C, ya. Lalu paste di sebelahnya. Ctrl V. Ya. Jadi ini adalah summary, ini R ya. Summary, yang ini adalah S ya, yang ini summary, ini adalah T ya. Nah, kalau sudah kita buat di sini rata-ratanya, kita hitung dulu rata-ratanya ya. Ini rata-rata. Rata-rata X yang ini ya. Maka pakai average ya. Average. Ini average. Average rata-rata dari X. Berarti 12 data ini ya. Sampai 12. Awas jangan sampai kelewat ya. Rata-rata X. Enter. Ini rata-rata X. Lalu tinggal kita copy mencari rata-rata Y. Ctrl C. Ini rata-rata Y. Ctrl V. Ya. Ini adalah rata-rata Y. Ya. Nah, di bawahnya baru kita hitung mencari B ya, dan mencari A. Nah, B ini rumusnya ya. Dan A nanti rumusnya ini. Kita hitung B dulu ya. B kita hitung sama dengan, lihat ini kan pecahan ya. Ada pembilang, ada penyebut. Maka kita pakai kurung ya. Kurung dulu N banyaknya data, jadi sama dengan banyaknya data itu ada di ini ya. P15 ini ya, P15. Ini banyaknya data sama dengan P15 ya, dikali jumlah XY. Jumlah XY ada di T15 ya. Dikali T15. Ya. Kemudian dikurangi ini ya, jumlah X dikali jumlah Y. Jumlah X ada di Q15. Q15 ya, dikali jumlah Y ada di R15 ya. R15. Oke, kemudian tutup kurung dibagi.
dibagi, buka kurung lagi, N banyaknya data, kembali ada di P15, ya, dikali jumlah X kuadrat, ada di S15, ya, dikurangi, ini ya, jumlah X dikuadratkan, jumlah X ada di Q15, pangkat 2, kuadrat, ya, tutup kurung. Nah, ini sudah B-nya, kita enter. Nah, ini adalah B-nya, 0,786. Nah, sedangkan A-nya, rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Ya. Rata-rata Y, tadi sudah kita hitung, yaitu ini ya, ada di R16. R16, ya, min B rata-rata X. Min B-nya tadi sudah kita hitung, ada di Q17, B dikali rata-rata X, ada di Q16. Q16. Nah, ini adalah A-nya. Enter. Ya. Kita perluas lagi. Nah, sebenarnya ya, hasil dari kuadrat terkecil ini itulah yang sebenarnya terbaik, ya. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan BX plus A, yaitu Y sama dengan B-nya 0,786, ya, sedangkan A-nya adalah min 1,192. Apa buktinya? Nah, data pertama tadi, yang acak ini, yang titik-titik biru ini, ya, titik biru ini, tinggal kita klik. Nah, sebenarnya kalau kita langsung mencari garis trennya bisa. Jadi, si Excel sudah punya fasilitas dalam mencari garis tren. Dan ternyata fasilitasnya dia menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square atau regresi linier sederhana. Ya, kalau kita klik kanan, ya, tampakkan garis tren. Nah, dia langsung garis trennya muncul. Ya. Nah, persamaannya kita tambahkan juga di sini, tampilkan. Kemudian garisnya kita buat yang warna hitam, ya, biar kelihatan warna hitam. Ya. Nah, misalnya 1 tebalnya, ini tebal ya. Nah, solid. Nah, lihat ini yang warna hitam. Kelihatan tuh. Tadi kan yang warna merah pertama, yang kedua warna hijau, nah warna hitam. Nah, dia hampir berimpit dengan yang metode rata-rata semi. Tapi lebih bagus yang metode kuadrat terkecil karena dia mewakili semuanya. Ya. Nah, persamaannya, dan ini kita dilihat dulu. Inilah persamaannya. Ini kita tampilkan di atas. Dia sesuai, karena memang sesuai dengan datanya. Nah, lihat B-nya 0,786 yang ini, A-nya min 1,192 yang ini. Nah, jadi sudah benar ya persamaan kita. Jadi ini adalah mencari garis tren. Ya. Yang terbaik adalah garis trennya adalah metode kuadrat terkecil. Ya. B-nya 0,786, A-nya min 1,192. Ya. Coba ini bisa kita format sumbunya ya menjadi maksimalnya 12 aja. Nah, 12. Nah, sehingga lebih panjang ya. Ini kita bisa geser dikit. Jadi atur-atur aja ya supaya rapi. Yang ini yang paling atas, atur lagi. Ya, jadi ini datanya metode kuadrat terkecil, lalu metode tangan bebas yang kedua, metode rata bersemi yang ketiga. Ya, ini adalah cara membuat garis tren. Ya. Yang terakhir, metode rata-rata bergerak. Nah, tadi sudah saya katakan, rata-rata bergerak ini adalah metode untuk menghaluskan data yang fluktuatif. Ya. Caranya bagaimana? Caranya nanti tiap beberapa data kita rata-ratakan. Ya. Dari mulai 3 data dirata-ratakan, lalu 5 data dirata-ratakan.
Terakhir 7 data dirata-ratakan, atau bahkan sampai berapa ya. Makanya ya, semakin banyak datanya, ya, maka nanti akan semakin mendekati data yang rata-rataan lebih banyak. Ya, apa maksudnya? Nah, sekarang kita kerjakan. Pertama ini 3 data dirata-ratakan. Kemudian nanti 5 data dirata-ratakan. Kemudian nanti 7 data dirata-ratakan. Ya. 3 data, ya, datanya mana? Data ini, data Y-nya. Ya, sedangkan data X-nya nanti menyesuaikan. Ya. Lihat pertama 3 data. 3 data itu dari mulai data pertama, data kedua, data ketiga dirata-ratakan. Tengah-tengahnya ini. Jadi kenapa ganjil? Karena supaya ada tengah-tengahnya. Ya. Genap bisa juga genap, rata-rataan genap. Cuma nanti tengah-tengahnya X-nya tidak ada yang bersesuaian. Ya. Sedangkan kalau ganjil, ya nanti di sini untuk rata-rata 3 data, ya X-nya yang kedua ini. Gitu. Nah, coba kita mulai. Ini data pertama dari 3 data dirata-ratakan. Sama dengan average. Average. Ini 3 data ini. Nah, ya, enter. Lihat. Jadi 3 data ini dirata-ratakan, ini tengah-tengahnya. Ke bawahnya tinggal kita copy ke bawah. Nah, tapi dia sampai sini saja. Ya, karena 3 data yang terakhir ini 3 datanya. Tengah-tengahnya ini. Ya. Jadi kita paste, Ctrl V. Ya. Ini yang terakhir adalah average ya dari W12 ini ya sampai dengan W14. Nah, berikutnya 5 data. 5 data 1, 2, 3, 4, 5. Maka tengah-tengahnya di sini. Ya. Average. Average. 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Enter. Nah, tinggal kita copy. Ctrl C. Paste sampai di sini. Ini tiap 5 data. Ya. Nah, terakhir tiap 7 data. Berarti di sini tengah-tengahnya. Ya. Kembali average. Average 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita enter. Nah, ya. Nah, kita copy. Ctrl C, lalu paste sampai sini. Ctrl V. Nah, ini tiap 7 data. Ya. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, grafik ini harus kita pisah dari yang pertama ya, karena dia eh, menyatakan penghalusan dari fluktuasi data atau menghaluskan data yang fluktuatif. Ya. Nah, kita buat lagi di sini. Data aslinya kan ini. Ya. Data aslinya ini. Nah, kita insert ya. Nah, gambarnya sekarang yang ini nih. Ya. Kita klik. Ini kita atur ya supaya posisinya bisa dilihat. Ya boleh agak lebar dikit. Nah, ya datanya kan fluktuatif ya. Jadi dia data kita ini aslinya ini fluktuatif. Ya, ini kita format sumbernya agar paling besarnya 12. Ya. Nah, lihat dia fluktuatif. Nah, kemudian kita ingin tampilkan yang pertama. Oke, sebentar kita tampilkan dulu ini ya. Tampilkan dulu datanya. Sebentar, ini kita bagannya. Nah, ini ya.
Kita pilih kayak tadi lagi nih. Ini tapi kita hapus. Ini aja ya. Nah, dan ini kita pinggirkan. Nah, biar kelihatan. Dan ini kita ganti namanya. Oh, sebentar, bukan di sini. Tapi dari sininya ya. Kita seleksi data. Nah, ini namanya ini adalah datanya ya. Data asli. Nah, dia data. Ya. Nah, sekarang yang data yang tiga data dirata-ratakan. Ya. Maka kita tambahkan aja. Jadi, oh sebentar. Ini kita klik kanan, seleksi data. Nah, sekarang tambahkan. Ini berarti tiga data. Ini tiga data. X-nya yang mana? Berarti X-nya yang ini tetap ya. Nah, kemudian Y-nya yang ini. Tapi dari pertama tetap ya, kosong pertama tuh. Terakhir juga kosong. Ya. Nah, kelihatan ini ya, yang merah tuh. Dia lebih halus dari data yang pertama, yang fluktuatif. Ya. Nah, lalu yang 5 data. Sama kayak tadi ya. Klik kanan, seleksi data, tambahkan. Ini yang 5 data. 5 data, X-nya tetap yang ini. Lalu Y-nya yang 5 data, tapi dari pertama tetap ini 02 kotak. Ya. Dan belakang, apa, terakhir juga 02 kotak. Nah, oke. Nah, lihat yang warna hijau ini ya, lebih halus lagi tuh. Ya, menghaluskan data. Ya. Dan terakhir, klik lagi, klik kanan, seleksi data, ya, tambahkan sekarang yang 7 data. 7 data. Ya. X-nya sama dengan tadi, yang ini 12 data, ya. Kemudian Y-nya yang 7 data, tapi dia 3 kotak kosong ya. Nah, dan 3 kotak terakhir juga kosong. Nah, ya. Nah ini ya, tuh yang warna nggak kelihatan tuh ya, ketumpuk di belakang tuh yang warna ungu kecil, ya. Lebih halus lagi. Ya. Ya, ini jadi selesai ya. Ini menghaluskan data, ya, menghaluskan data dari data yang fluktuatif. Ya. Oh, ini sebelumnya, ini data yang ini yang sebelumnya nih ya, yang mencari tren ini kita bisa hapus juga nih yang negatifnya ya. Kita pilih sumbu X-nya ya, format sumbu ya kita mulai dari 0 ya, jangan min 2. 0. Nah, 0. Nah, maka dia mulai dari 0. Nah, jadi seperti ini. Ini tinggal kita atur lagi ya. Yang data 0,786 atas, paling atas. Kemudian yang kedua, metode tangan bebas. Atur. Terakhir metode, ini rata-rata semi.
Ya, selesai ya. Jadi itu adalah 4 metode dalam membuat garis tren, ya. Ditambah tadi metode, jadi yang keempatnya adalah menghaluskan data ya. Tadi kalau kita kembali ini ya, tadi 3 metode itu mencari tren, ya. Metode pertama, kedua, dan keempat. Lalu yang menghaluskan data adalah metode yang ketiga nih, ya, metode rata-rata bergerak. Ya. Ya demikian untuk materi analisis data berkala ya. Kali ini silakan Anda pelajari, kemudian tinggal Anda contoh ya. Tinggal Anda contoh, samakan aja datanya dulu sehingga eh, nanti akan sama ya. Mohon maaf kalau tadi banyak-banyak keselimpet kata-kata ya, tapi intinya adalah silakan dipelajari dan dipraktikkan ya supaya Anda juga bisa membuat ya. Hasilnya juga harus sama. Nanti kalau sudah mahir ya kita bisa ubah datanya ya. Datanya bisa kita ubah, bahkan juga bisa kita tambah ya dengan cara metode yang sama, ya metode tangan bebas, rata-rata semi, kuadrat terkecil, rata-rata bergerak. Ya. Jadi nanti apapun datanya bisa kita sesuaikan. Demikian untuk materi analisis data berkala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.